Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang statement atau pernyataan dari Mbah Fadil Taslim yang menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi Allah menghendaki nabi yang dipercaya oleh Fadil Taslim ini untuk menjadi juru selamat dunia. Mari sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat statement atau pernyataan dari Mbah Fadil Taslim ini. Mari kita simak video ini. Kita urut, mengapa sih begitu? Jangka yang terakhir, yang harapan terakhir itu karena dia tidak ingin Muhammad menjadi nabi terakhir, penutup segala nabi. Nah, ternyata Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki Yesus menjadi juru selamat dunia. Walaupun dia berharap itu, tapi Allah menjadikan Muhammad sebagai juru selamat dunia. Itu mereka lu dengki. Banyak ayat dengki dalam Al-Quran tentang ahli kitab. Diwujudkan apa kedengkiannya? Dibuktikan, dipraktekkan dalam apa? Mereka ingin mengkafirkan kita. Jadi kita yang sekarang beriman ini, menurut mereka harus saya murtadkan, harus saya kafirkan, karena rasa dengki. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan atau apa yang menjadi statement dari Mbah Fadil Taslim ini, bahwa Allah tidak menghendaki Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi nabi yang dipercaya oleh Fadil Taslim ini, yaitu Nabi Muhammad, itulah yang akan menjadi juru selamat dunia. Kalau kita memperhatikan apa sih juru selamat itu, menurut pandangan saya, juru selamat itu yang akan menyelamatkan kita dari dosa, yang akan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Berarti juru selamat ini membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal dan bersama-sama dengan Allah. Dapat berjumpa, menikmati hidup yang kekal bersama dengan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar nabi yang dipercaya oleh Fadil Taslim ini akan menjadi juru selamat dunia, akan membawa kepada kekekalan, akan menyucikan manusia dari dosa? Sebab persoalan terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri adalah dosa. Dosa merupakan sebuah penghalang bagi manusia itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka dari itu manusia membutuhkan juru selamat, yang kata Fadil Taslim itu adalah nabi yang dipercaya oleh dirinya yang akan menjadi juru selamat, yaitu menyelesaikan dosa dan membawa manusia kepada hidup yang kekal. Nah, saya bertanya kepada Fadil Taslim ini, mana sih bukti ayat atau bukti otentik yang terdapat dalam kitab Anda, yang dipercaya oleh Anda, yang menyatakan bahwa nabi yang dipercaya oleh Anda juga itu yang akan menyelesaikan manusia dari dosa dan akan menjadi juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau dalam iman kekristenan itu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat dunia yang akan menyelesaikan dosa manusia, yaitu persoalan yang terbesar yang tidak manusia itu sendiri dapat diselesaikan. Yang pertama, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan di dalam Alkitab, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jelas ya, bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Lalu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14, Alkitab juga mencatat, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ayat ini juga merujuk kepada Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari
dosa, menjadi juru selamat bagi dunia. Lalu berikutnya di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20, Alkitab mencatat karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi di dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia yang akan menyelamatkan manusia dari hukum dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya kembali kepada Mbah Fadil Taslim ini, mana bukti otentik atau ayat di dalam kitab yang Anda imani yang menyatakan bahwa nabi yang Anda imani itu juga dikatakan jelas bahwa dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan pernyataan Anda yang dulu, entah Anda sudah pikun atau lupa ingatan, yang menyatakan bahwa nabi yang Anda percaya itu tidak bisa menebus dosa. Mari saya ingatkan kembali pernyataan dari Anda sendiri. Kita simak video ini. Apa ibu bapak merasa dosanya ditebus Nabi Muhammad? Ditebus Nabi Muhammad? Tidak. Apakah Nabi Muhammad menjamin dosamu tak tebus? Tidak ada. Justru Quran menegaskan tiap orang itu menanggung sama. Yesus pun sama, ya. Jadi Yesus juga sama dengan Nabi Muhammad. Perannya hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah, ya. Sampaikan itu, ya. Dan di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat itu, ya. Yesus juga menegaskan. Ya, jadi jelas ya, statement Anda mengatakan bahwa nabi yang Anda percaya tidak bisa menebus dosa. Bagaimana mungkin menjadi juru selamat dunia, sedangkan statement yang Anda gunakan, Anda menyatakan bahwa nabi yang Anda percaya itu tidak bisa menebus dosa. Bagaimana bisa menyelamatkan manusia berdosa untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau di dalam iman saya dan kitab yang saya imani dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat dunia yang akan menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Maka dari itu, itulah yang membuat saya percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus itu akan membawa saya dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan Anda? Silahkan Anda memberikan bukti otentik yang menyatakan bahwa nabi yang Anda percaya itu adalah juru selamat dunia. Kiranya video yang saya unggah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk semakin percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia yang akan menyelamatkan kita dari hukum dosa dan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you.